Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya, dan juga tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai, kita murojaah terlebih dahulu surat Al-Maun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Baik, Soli solihah, hari ini kita kembali belajar PPKN. Untuk kali ini mengenai musyawarah. Ada yang tahu apa itu musyawarah? Ya, musyawarah itu berkaitan dengan sila keberapa Pancasila, tahu nggak? Musyawarah itu musyawarah itu berkaitan dengan sila ke-4 Pancasila. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, hebat. Nah, sila ke-4 Pancasila itu apa lambangnya? Ya, lambangnya adalah kepala banteng. Artinya apa sila ke-4 ini? Artinya rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh ke negara dulu. Contohnya di sekolah, yaitu pada saat pemilihan ketua kelas baru, ya. Itu biasanya kita musyawarah. Atau misalkan kalau di SMP SMA nanti ada OSIS. Di SMA ada OSIS, nanti banyak tuh musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang, ya. Tuh ingat. Jadi keputusan yang disepakati, ya. Jadi musyawarah itu hasilnya adalah keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting, seperti itu ya. Baik, sekarang kita sudah mengetahui bahwa musyawarah itu merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat ya. Musyawarah itu perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Ingat ya. Jadi musyawarah itu musyawarah itu dilakukan ketika kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah juga diharapkan dapat diterima oleh semua pihak ya. Diharapkan diterima oleh semua pihak. Walaupun itu hampir jarang ya. Pasti ada beberapa yang tidak sama suaranya ya. Tapi kembali lagi, hasil musyawarah itu diambil dari keputusan banyak atau kepentingan banyak orang, seperti itu ya. Kemudian
hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa? Rasa tanggung jawab. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat. Apa aja? Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Apa tadi? Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, apa yang kedua? Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Ya, satu lagi, yang ketiga adalah mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Kemudian yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Ya. Dan terakhir, yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi satu lagi sekali lagi dari awal. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu tadi adalah manfaat-manfaat dalam bermusyawarah, ya, solih-solihah. Baik, Ustadz akan berikan soal ya. Kalian tulis soalnya atau boleh langsung dijawab juga ya. Pertama, nomor 1. Soal nomor 1. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Soal kedua. Apa lambang sila keempat Pancasila? Kemudian, nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah? Satu lagi, nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah? Kemudian, soal berikutnya, nomor 4 ya. Sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Satu lagi ya. Nomor 4, sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Kemudian soal nomor 5. Siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Ya, itu soal ke-5. Kemudian soal ke-6, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Ya, tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Baik. Nomor 7. Apa yang mungkin terjadi jika ada permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara musyawarah? Satu lagi, apa yang mungkin terjadi jika ada permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara bermusyawarah? Kemudian terakhir, nomor 5, ceritakan pengalamanmu terkait dengan musyawarah. Ceritakan pengalaman kalian terkait dengan musyawarah, ya. Jadi ada 8 soal ya. Baik, dikerjakan di buku tulis. Boleh ditulis soalnya, boleh langsung jawabannya ya. Ustaz cukupkan. Insya Allah kalian mudah memahami ya. Jadi kita tadi sudah belajar apa itu musyawarah. Dan ada di sila keberapa musyawarah itu terkaitnya. Jadi kita juga tahu bahwa manfaat musyawarah itu ada banyak ya.
Tadi ada 5 yang Ustaz sebutkan. Apa aja? Melatih kita untuk berani menyatakan pendapat, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab, dan yang terakhir menghargai pendapat orang lain, ya. Seperti itu ya. Baik, soleh-solehah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.